Kalau semuanya benar ya tinggal milih. Kamu mau ke Bandung, ada yang senangnya lewat tol, ada yang senangnya lewat Puncak misalnya. Sama-sama tujuannya ke Bandung. Walaupun jalannya berbeda, tapi tujuannya sama. Kan gak semestinya saling salah menyalahkan. Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalul awal ay hada misalul awal, bermula ini itu al-misalul awal, permasalahan yang pertama terkait tentang beberapa permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu al-misalu al-awwalu? Al-misalul awwalu, adapun permasalahan yang pertama itu jawazu hibbati sawabil qiraati was shadaqati lil mayyit. Itu jawazu hibbati, bolehnya menghibahkan. Itu jawazu hibbati, bolehnya menghibahkan, memberikan, menyalurkan sawabil qiraati, pahala bacaan Al-Quran, wassodaqati, dan sodaqoh, lil mayyiti, bagi orang yang sudah mati wafat, wa wusuli sawabil qiraati, dan berikut keterangan boleh atau wa wusuli sawabil qiraati, dan sampainya pahala bacaan Quran, wa a'malil birri, dan perbuatan baik, lil mayyiti, terhadap mayit. Wa huwa min masailil furu'il khilafiyati. Wa huwa, adapun al misalul awal ini, wa huwa, adapun misalul awal yang adalah jawazu hibbati sawabil qiraati was shadaqati lil mayyiti, usuli sawabil qiraati wa amalil birri lil mayyiti. Permasalahan yang pertama ini itu min masailil furu'il khilafiyati, masuk dalam kategori permasalahan furu', permasalahan fikih. Itu min masailil furu'i, masuk dalam kategori permasalahan fikih, permasalahan furu'iyah, yang adalah al-khilafiyati, yang khilafiyah, yang terdapat di dalamnya berbagai pendapat ulama. Jadi bukan masail al-asasi, masalah-masalah yang sifatnya adalah basic, yang sifatnya adalah pokok, tapi permasalahan yang sifatnya adalah furu'. Furu' itu berarti kebalikan dari usul. Adapun permasalahan usul ya terkait dengan akidah. Tapi kalau furu ya berarti fikih. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa permasalahan ini min masailil furu'il khilafiyah. Karena ini min masailil furu'il khilafiyah, fala yajuzu, maka tidaklah boleh, bisya'nihi, dengan keadaannya masailil furu', bisa nihi, dengan keadaan atau bentuk dari masail furu ini. Apa? Isyaratul fitani, bertebarannya fitnah. Yang nggak boleh itu isyaratul fitani, menebar atau bertebaran atau menebarnya fitnah. Wal jidali, dan perpecahan. Wal ingkari, dan penolakan. Alal qaili, atas yang berpendapat atau yang setuju. Alal qaili, atas yang setuju. Wal amili bihi, dan yang melakukan bihi, dengannya, masail al-awwal, bihi, dengan al-misalul awwal. Wala alal mukhalifi, dan juga tidak seyogyanya. Wala, dan tidak juga
alal mukhalifi atas yang bertentangan dengannya. Wala yang bagi dan tidak juga seyogyanya, wala yang bagi dan tidak sepatutnya seyogyanya ayyaqa terjadinya sesuatu, ayyaqa terjadi bainahuma di antara al-amil wal mukhalif, wala yang bagi dan tidak seyogianya atau sepatutnya ayyaqa terjadi apa ayyaqa terjadi bainahuma di antara keduanya, yaitu siapa? Al-amil wal mukhalif, orang yang melakukan dengan orang yang tidak melakukan. Dua kubu atau dua saudara muslim ini akan sesuatu layam bagi yang tidak sepatutnya, akan sesuatu hal layam bagi yang tidak seharusnya dan tidak sepatutnya. Apa wuku'uhu terjadinya baina akhwainil muslimaini di antara dua saudara muslimaini yang muslim keduanya. Wala ingkana lil mani'i, wala ingkana walaupun karena ada itu lil mani'i bagi yang menentang atau yang tidak melakukan ini. Wala ingkana walaupun karena ada itu lil mani'i bagi yang tidak melakukan atau tidak setuju dengan jawaz hibbati sawabil qiraah, mustanadun wala ingkana lil mani'i, apa mustanadun argumen, fa inna li ghairihi karena sesungguhnya bagi yang setuju, fa inna li ghairi karena sungguhnya bagi yang setuju atau li ghairil mani'i itu mustanadan kadzalika juga memiliki argumen sepertinya atau seperti itu. Kadzalika seperti itu mustanadun. Artinya bagi yang setuju ada argumennya, bagi yang tidak setuju juga ada argumennya. Maka fala yang bagi ayyaqa bainahuma mala yang bagi wuku'uhu, enggak perlu saling bertentangan, enggak perlu juga saling menyalahkan, dan sangat tidak patut di antara dua saudara muslim saling jatuh menjatuhkan, nolak sana nolak sini, dan juga menebar fitnah apalagi sampai mengkafirkan, sampai menyalahkan dengan akhirnya tidak menganggap sebagai seorang muslim lagi. Dan ini yang harus dihindari, karena bagaimanapun ini masalah furu'iyah, pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada kalau dalam furu'iyah itu. Dan perbedaan itu tidak seharusnya dijadikan perpecahan. Yang satu kekeh dengan pendapat ulamanya, yang satu juga kekeh dengan pendapat ulamanya, lalu akhirnya saling menyalahkan. Itu yang tidak sepatutnya, karena ini masalah furu'iyah. Kalau furu'iyah itu nggak ada yang salah, semuanya benar. Kalau semuanya benar ya tinggal milih. Kamu mau ke Bandung, ada yang senangnya lewat tol, ada yang senangnya lewat puncak misalnya. Sama-sama tujuannya ke Bandung, walaupun jalannya berbeda, tapi tujuannya sama. Kan gak semestinya saling salah menyalahkan. Ya sedikit-sedikit kasih pandangan sih boleh. Ente mau ngapain lewat puncak, udah macet, kata yang lewat puncak. Ya kan kita mau sekalian mau nyuci mata dulu ke Gunung Emas, mau jalan-jalan dulu nyari susu Cimory, mau jalan-jalan dulu gitu.
kata yang lewat puncak, ya ngapain juga langsung sampai, nggak enak banget namanya jalan-jalannya, kita harus cuci mata dulu kan. Itu seperti itu wajar, karena bagaimanapun dalam satu pendapat ada plus minusnya. Makanya Imam Syafi'i berkata, pendapatku adalah benar, mungkin salah, dan pendapat mazhab yang lain salah, mungkin benar. Jadi nggak ada yang pasti dalam suatu pendapat furu'iyah itu, fikih itu, nggak ada yang pasti benar, nggak ada yang pasti salah, semuanya mungkin. Karena mungkin salah mungkin benar, maka nggak sepatutnya saling menyalah. Toh Imam Syafi'i sendiri tidak menyalahkan mazhab Imam Abu Hanifah misalnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali juga tidak menyalahkan pendapatnya Imam Syafi'i gitu. Loh, kita pengikutnya malah saling, kan aneh nggak? Yang mendirikan mazhabnya saja nggak masalah. Lah kita yang cuma ngikutin pendiri mazhab bukan, tapi saling bertentangan, menyalahkan. Padahal kalau udah bicara membahas tentang akhul muslim, ya, persaudaraan sama muslim, itu nggak ada. Semuanya itu pastilah menjadi benar adanya bagi persatuan umat Islam itu sendiri. Makanya sini Kiai Halim Asy'ari mengatakan, wala in kana lil may mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan. Kadzalika, yang satu punya argumen, yang satu juga punya argumen. Faqad qala Ibnu Taimiyah. Nah, kita lebih jauh lagi ke beberapa tokoh yang menjadikan permasalahan ini adalah dianggap saling bertentangan. Faqad qala Ibnu Taimiyah, dan sungguh telah berpendapat. Faqad qala, maka sungguh telah berpendapat siapa? Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah. Analil mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'ani kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Jadi kelompok yang mani, kelompok yang tidak setuju dengan bahwa sawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit itu wusul, pahala bacaan Quran dan sodakoh untuk mayit itu sampai kepada mayit, itu mengikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah namanya. Jadi golongan atau saudara-saudara kita yang tidak setuju dengan membacakan Yasin, Quran kepada mayit lalu dianggap tidak sampai, lalu bersodakoh makanan yang pahalanya itu untuk mayit juga tidak setuju dengan itu misalnya, itu dia sedikit banyak karena menggunakan mazhabnya Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah 3 yang mana saya bilang, pertama Ibnu Taimiyah, kedua Abdullah bin Wahab, ketiga bin Baz, Nasiruddin. 3 ulama ini yang dipegang oleh saudara-saudara kita yang tidak mau tahlilan, yang tidak mau ziarah kubur. Itu dari 3 ini. Selainnya jumhur boleh. Tuh. Ya. Nah, sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri dikutip di dalam kitab ini mengatakan anal mayyita, sesungguhnya mayit itu yantafi'u bi qiraatil Qur'an, mendapatkan kemanfaatan bi qiraatil Qur'an dengan bacaan
Pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyah, sebagaimana yantafi'u mendapatkan kemanfaatan mayit bil ibadatil maliyati dengan ibadah yang berupa materi. Minas sodakoti rupanya seperti sodakoh wa nahwiha dan selain sodak. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kemudian disusul lagi dengan pendapat waqala Ibnul Qayyim, termasuk Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga adalah yang banyak dikutip, banyak diambil pendapatnya oleh saudara-saudara kita yang tidak setuju dengan bacaan Quran untuk mayit serta sodako untuk mayit. Ini Ibnu Qayyim pun mengatakan, ya ibaratnya Ibnu Qayyim ya gurunya mereka lah begitu. Bahkan mengatakan Ibnu Qayyim fi kitabir ruh, di dalam kitab ar-ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu wal istighfaru wa du'a'u lahu wal hajju anhu. Dalam kitab ar-ruh, Ibnu Qayyim az-Zawzi mengatakan afdalu ma yuhda, sebaik-baiknya, seutama-utamanya, ma sesuatu yuhda yang dihadiahkan, yang diberikan, yang disampaikan, afdalu ma yuhda ilal mayyiti kepada mayit, itu as-shadaqatu adalah sodaqah, wal istighfaru dan bacaan istighfar, wa du'a'u dan doa lahu untuknya mayit, wal hajju dan ibadah haji anhu baginya mayit. Nawaitul hajja wal umrata an fulan bin fulan, boleh, namanya haji badal. Hajinya dilaksanakan oleh yang masih hidup, pahala dan ketentuan hajinya itu untuk mayit yang sudah boleh nggak? Boleh. Dan itu sudah kesepakatan para ulama bahwa orang yang berhaji untuk orang tuanya atau untuk saudaranya, tetangganya, dia yang melaksanakan hajinya yang sudah meninggal mendapatkan pahala haji, begitu maksudnya. Wa amma qiraatul Qur'ani, dan adapun bacaan Al-Qur'an, wa da'uha wa ihda'uha, dan menghadiahkan bacaan Quran, wa ihda'uha dan menghadiahkannya bacaan Quran, ilaihi kepada mayit, tatawuan dengan sukarela, keadaannya itu sukarela, min ghairi ajrin tanpa mengharapkan imbalan, fahada yasilu ilaihi, fahada maka adapun qiraatul Quran wa ihda'uha itu yasilu akan sampai ilaihi kepada mayit, kama yasilu ilaihi sebagaimana sampai ilaihi kepada mayit apa sawabus saumi wal haji, pahala puasa dan pahala haji. Tuh. Wa qala fi maudi'in akhar, dan berkata Ibnu Qayyim, wa qala dan berpendapat berkata siapa Ibnu Qayyim, fi maudi'in akhara di dalam bab yang lain, min kitabihi dari kitabnya Ibnu Qayyim, yaitu kitab apa? Ar-Ruh wal Aula, dan adapun yang paling utama itu ayyanwiya hendaknya meniatkan siapa man yahdi, orang yang memberikan hadiah itu. Ayyanwi kiranya berniat siapa man indal fi'li ketika melakukan ibadah, annaha sesungguhnya pahala atau hadiahnya itu lil mayyiti khusus untuk mayit, wala yustaratu sekalipun tidak disyaratkan at-talafudu melafadkan bidzalika dengan itu nih. Walaupun Ibnu Qayyim al-Zawzi tidak menyaratkan harus dilafadkan,
tapi beliau secara langsung menyatakan bahwa orang yang meniatkan pahala dari bacaan atau dari sedekah atau dari ibadahnya untuk mayit itu diperbolehkan dan dikatakan yasil sampai tidak melaksanakan atau tidak percaya dengan adanya atau sampainya pahala sedekah, juga pahala apa? Pahala bacaan Quran 7 hari di kuburan. Padahal guru sendiri ngomong belum sampai. Gurunya sendiri ngomong, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, guru besarnya. Apa jangan-jangan belajarnya nggak sampai ke guru besar. Guru yang diikutinya mungkin belum pernah belajar ke guru besarnya secara menyeluruh, belajarnya setengah-setengah. Makanya yang paling bahaya mengundang fitnah itu para jimat, orang-orang yang ngajinya tidak tamat. Itu yang bahaya. Kalau yang belum ngaji mending, ketika ada yang memberitahu dia masih menerima. Yang udah ngaji sampai tamat itu bagus karena bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Tapi jimat susah dikasih tahunya. Dianggap benar karena dia pernah mendapatkan keterangan dari gurunya. Dia yakini gurunya adalah benar. Padahal apa? Padahal karena dianya ngaji enggak fokus. Jimat gimana? Kadang datang, kadang enggak. Sekalinya datang, pulang duluan, nggak bawa kitab misalnya, nggak tahu juntrungannya. Makanya kalau di tradisi pesantren itu namanya ngaji harus tamat, harus hatam. Guru yang tidak menghatamkan kitabnya itu sebenarnya ya, dikhawatirkan. Ya takutnya ntar salah tafsir. Murid-muridnya Masya Allah. Kamu tahu Syekh Siti Jenar itu sebenarnya wali itu 10. Tapi yang satu, Syekh Siti Jenar ini punya paham namanya wahdatul wujud. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, akunya ini siapa? Kan gitu. Hakikat aku, hakikat anak itu siapa dan bagaimana pembahasannya. Sedangkan ada satu murid-muridnya yang ketika ngaji nggak tamat tadi, mendengar itu dia sampaikan ke orang awam, kacau. Jadi dianggap apa? Dianggap Tuhan ada di dalam diriku dan aku adalah bagian dari Tuhan. Wah, kacau. Padahal maksudnya Siti Jenar nggak ke situ. Karena ilmunya ini adalah ilmu al-halaj, maksudnya pemahaman al-halaj yang itu tingkat tinggi, ilmu akidah tingkat tinggi lah gitu. Ya enggak mudah untuk seorang yang baru atau mubtadiin itu, orang-orang awam yang baru pada belajar agama itu enggak mudah untuk memahami secara benar. Ya akhirnya tersebarlah itu paham wahdatul wujud itu di tengah masa kacau. Maka disidanglah Syekh Siti Jenar. Nah, adapun kemudian beberapa versi terjadinya, katakan perseteruan antara Syekh Siti Jenar dengan Raden Syekh Said yaitu Sunan Kalijaga, itu ada beberapa versi. Ada yang katanya ngadu kekuatan, ada yang katanya ngadu argumentasi, lalu akhirnya Al-Halaj merasa dirinya salah dan bertanggung jawab sampai menyepi di atas gunung sampai nggak tahu di mana meninggalnya.
di mana dikuburkan dan lain sebagainya, tidak ketahuan lah. Itu banyak versi-versi. Tapi pada intinya ya tadi itu. Ya, bahaya bagi orang-orang yang ngajinya setengah-setengah. Enggak tamat. Tapi memang ada sebagian ucapan Ibnu Taimiyah yang melarang untuk tahlilan. Ada. Tapi juga ada ini. Harusnya diiktidalkan. Jangan masih satu ulama lalu kita ambil yang ini enggak. Padahal dua-duanya ada. Harusnya para pengikut Ibnu Taimiyah itu, santri-santrinya itu mempelajari pendapatnya Ibnu Taimiyah secara keseluruhan lalu dibandingkan. Bukan dibandingkan dalam arti apa? Artinya dimunakosahkan dengan pendapat ulama yang lain. Jangan-jangan Ibnu Taimiyah sendiri maksudnya nggak begitu. Kan gitu. Ada kemungkinan juga sama dengan pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak menutup kemungkinan begitu, karena yang namanya ulama itu bersama dalam satu bersama dalam satu kendaraan, juga bisa saja tidak bersama di dalam satu tempat tinggal, atau dalam satu tempat tinggal dia bersama, lalu ketika dia keluar atau jalan-jalan keluar rumah, dia tidak menggunakan kendaraan yang itu udah jadi tradisi ulama seperti itu. Artinya bersama-sama dalam satu pendapat ini, lalu berbeda dalam pendapat yang ini itu lumrah. Makanya para santri yang mengerti tentang biografi atau pendapatnya para ulama mazhab, ya nggak masalah. Apa yang mau dimasalahi? Lalu dikatakan ini syirik, ini bid'ah, ini kafir, apa segala macam. Toh di situ ada pendapatnya ulama. Lalu kita mengkafirkan ulama yang berpendapat seperti itu, ya sangat arogan sekali. Kan gitu. Tidak semestinya. Bahkan kiainya sendiri mengatakan, Ibnu Taimiyah apa? Kita qiraatul Qur'an wa ihda'uha ilaihi tatawuan min ghairi ajrin fahada yasilu kama yasilu ilai sawabu shaum wal haji, kan gitu. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah. Dzalika itu semua maqalahu, sesuatu qalahu yang telah dikatakan atau mengatakannya siapa Ibnu Taimiyah akan pendapat. Siapa Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim dan Ibnul Qayyim. Naqala anhuma, yang mengutip akannya pendapat anhuma dari Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Siapa? Al-Alamatu Syekh Hasanain. Yang mengutip dua pendapat ini adalah yang bernama Al-Alamah, seorang ulama, Asy-Syaikh, seorang guru besar, rupanya Hasanain Muhammad Makhluf, yang bernama Hasanain Muhammad Makhluf. Jadi yang mengutip kedua pendapat di atas, atau yang menukil, mengutip itu menukil, yang mencari-cari pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Jauziyah itu dalam konteks pembahasan ini adalah seorang ulama, seorang syekh yang bernama Hasanain Muhammad Makhluf. Siapa beliau? Mufti Diyaril Misriyah As-Sabiqi, yaitu pernah menjadi mufti Diyaril Misriyah di negara Mesir, As-Sabiqi yang telah lalu. Jadi mufti Mesir yang dulu pernah jadi mufti Mesir ini beliau. Semua kemudian qala berpendapat atau berkata siapa Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, wadahaba dan telah mengambil pendapat, wadahaba dan berpendapat siapa Al-Hanafiyah tu ulama-ulama Hanafiyah,
termasuk yang dekat dengan pelarangan membacakan Quran, pelarangan bersedekah untuk mayit adalah para pengikut mazhab Hanafi. Makanya di sini diungkapkan juga oleh Syekh Hasanain Muhammad Makhluf wadahaba, dan mengatakan siapa al-Hanafiyatu, para pemegang mazhab Hanafi, ila anna kullaman ata bi ibadatin sawaun kana shadaqatan au qira'ata Qur'anin au ghairuha, selain dari au ghairu dzalika min anwa'il birri lahu. Wa dhahabal hanafiyatu ila kepada anna kullaman ata, bahwa setiap man orang ata yang telah mendatangi atau melakukan siapa man bi ibadatin dengan satu ibadah, sawaun kanat baik kanat adanya ibadah itu sodakotan berupa sodako, am qira'ata Qur'anin atau berupa bacaan Quran, au ghairu dzalika atau selain daripada sodako wa qira'atul Quran, itu min anwa'il birri masuk dalam macam-macamnya perbuatan baik. Itu min anwa'il birri masuk dalam kategori perbuatan baik. Lahu yang itu baginya man ja'lu sawabiha, memperbolehkan sampainya pahala sodakoh dan qiraatul Quran ligoirihi kepada orang lain, wayasilu dan juga sampai apa sawabuha pahala sodakoh dan qiraatul Quran ilaihi kepada orang lainnya juga. Jadi kita membaca Quran untuk siapapun, mau yang mati atau yang masih hidup, semuanya sampai, karena itu anwaul bir, macam-macam perbuatan baik. Man yasfa syafa'atan hasanatan falahu asyru amsalihha. Karena bagaimanapun manusia itu adalah makhluk sosial yang harus berkaitan satu dengan yang lainnya, membantu, meringankan, membantu untuk saling tolong menolong, gotong royong, seperti itu namanya manusia. Bukan dikatakan manusia kalau hidupnya sendirian. Manusia itu makhluk sosial, pasti membutuhkan yang lainnya gitu. Maka dalam hal beribadah pun yang paling bagus adalah berjamaah, kan gitu, bersama. Karena apa? Karena al barokatu ma'al jamaah. Keberkahan itu seringkali muncul bila diiringi dengan kebersamaan, bareng-bareng, sholat bareng. Kenapa puasa Ramadan itu terasa lebih ringan dari puasa sunnah? Karena puasa Ramadan bareng-bareng. Puasa sunnah ada yang puasa banyak, yang kagak puasanya. Makanya tingkat kesulitannya ya lebih sulit sunnah dong, ya kan? Kalau kadang-kadang puasa Ramadan malah kalah sama malu juga, ya kan? Temennya pada puasa, dia nggak puasa, malu, akhirnya dia ikut puasa. Dia walaupun puasanya dia itu karena ngikut temennya, bukan lillahi ta'ala, ya mending aja dia puasa kan gitu. Akhirnya apa, bisa saling menghargai. Yang nggak puasa juga makannya sembunyi-sembunyi, nggak enak gitu kan. Lama-lama karena nggak enak, lama-lama juga mungkin dia dapat hidayah dari situ, akhirnya dia puasa juga. Nggak serta-merta dengan kita memaksakan orang, nggak serta-merta dengan kita menyalahkan orang lain lalu kemudian suruh puasa segala macam, nggak bisa. Karena itu masuk dalam ranahnya Allah. Kepada siapa Allah memberikan petunjuk, kepada siapa Allah memberikan kesesatan, itu mayasya, tergantung apa yang tergantung kehendaknya Allah.
ziyadatun. Ai hadhihi ziyadatun. Adapun ini itu ziyadatun tambahan minal fakiri dari al fakir Kiai Subki. Kiai Subki itu adalah gurunya pengarang kitab ini, yaitu Kiai Haji Ali Maksum. Nah, gurunya beliau mengatakan, menambahkan maksudnya untuk melengkapi dari tulisan beliau ini, majmu'ahnya ini, kumpulan-kumpulannya ini. Jadi kitab ini bukanlah karya yang artinya beliau musannif mengarangnya, tapi memang hanya mengumpulkan pendapat-pendapat para guru-gurunya, pendapat-pendapat para ulama salafus soleh dalam satu kitab. Itu kalau kita nyari sendiri kan waduh, kita harus buka fatwa Ibnu Taimiyah 30 jilid. Kita harus buka kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi 19 jilid. Kapan nemunya? Ini udah ditemuin oleh Kiai Ali Maksum, dinukil dari pendapatnya itu. Ya kalau nggak percaya silahkan cari sendiri kan. Tapi yang jelas ya pasti ada, karena ketika saya belajar pun di Al-Azhar Mesir itu ya pendapat-pendapat seperti ini, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Arabi itu sering kali dimunculkan oleh para syekh dan tuan-tuan guru besar di Al-Azhar Mesir sana. Dan ya benar. Bahkan tadi Syekh Hasan Nain Muhammad Makhluf yang sangat terkenal sekali di sana di Darul Ifta itu namanya. Itu ya luar biasa pendapatnya itu. Bisa atau dapat dijadikan argumen untuk meneguhkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Kemudian menambahkan apa? Warawal Imamul Muhibbu At-Tabari, tuh Imam Tabari ya. Warawa, dan telah meriwayatkan siapa Al-Imam guru besar Al-Muhibbu, yaitu Al-Muhib At-Tabari, Al-Imamul Muhib At-Tabari. Yasilu, pasti sampai itu lil mayyiti, bagi mayit apa? Kullu ibadatin, setiap macam ibadah, tuf'alu yang dilaksanakan, dikerjakan, anhu untuknya mayit, wajibatan, baik ibadah wajib, mangdubatan atau ibadah sunnah. Ini pendapatnya Imam Muhib At-Tabari, pengarang tafsir pertama di dunia tafsir, menafsir Quran gitu. Kan mimpi. Itu Imam Tabari mengatakan yasilul lil mayyit kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan mangdubatan. Faidatun ay hadhihi, faidatun bermula ini itu faidatun, faedah dari pembahasan ini. Wa min sholatin nafli sholatu rak'ataini lil unsi fil qabri, Nihayatuz Zain Safhah 107. Wa min sholatin nafli, dan itu masuk kategori wa min sholatin nafli, dan itu masuk kategori sholat sunnah, sholatu rak'ataini, adapun sholat 2 rakaat, lil unsi, untuk tujuan ketenangan, fil kubri, di alam kubur. Bahkan dalam kitab Nihayatuz Zain ada di halaman 107, beliau Kiai Ali Maksum mengutip, wa min sholatin nafli sholatu rak'ataini lil unsi fil qabr, sholat 2 rakaat untuk ketenangan mayit di alam kuburnya, itu masuk dalam kategori sholat sun dalam Nihayatuz Zain Imam Romli. Apalagi yang kita ragukan? Ada argumennya. Bahkan sholat sunnah masuknya.
sholat yang diperuntukkan untuk si mayit, sehingga si mayit ini semoga mendapatkan ketenangan di alam kuburnya, itu masuk dalam sholat sunnah. Artinya sholat untuk mayit. Sholat ini mah khusus untuk mayit. Si sholat ini khusus kayak kita baca Quran untuk mayit pahalanya. Sholat dia pahalanya untuk mayit. Itu sholat yang dilaksanakan, sholatnya menjadi sholat sunnah. Dalam Nihayatus. Kemudian ruya diriwayatkan Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda, siapa Nabi, la ya'ti 'alal mayyiti, tidaklah mendatangi atasnya mayit, asyaddu minal lailatil ula, tidaklah mendatangi atau tidaklah menimpa atasnya mayit. Apa asyaddu, sesuatu yang lebih menakutkan, minal lailatil ula, dari malam pertama di kuburan. Jadi kalau dalam pembahasan alam kubur, keadaan paling berat itu adalah di malam pertama. Kalau pengantin baru, keadaan yang paling nikmat adalah di tapi kalau mayit baru, keadaan yang paling berat adalah di malam Lailatul Ula. Hadisnya apa? 7 langkah dari orang terakhir datang malaikat yang paling menyerupai terhadap amalnya sendiri. Kalau amalnya baik, insya Allah yang datang itu makhluk yang maha indah, harum wangi, semerbak. Ya kalau misalnya Hasbi yang lagi ngantuk, senangnya adalah sama siapa artis yang paling kamu senang, Bi? Nikita Mirzani. Maka makhluk yang datang itu menyerupai ratusan kali lipat kecantikannya Nikita Mirzani gitu. Atau juga senangnya sama artis Bollywood, India, Aca-Aca, Rehe-Rehe, Preity Zinta. Waduh, ya ntar yang datang juga melebihi ratusan kali lipat kecantikan dari Preity Zinta. Kenapa? Wujud dari amal. Maka si mayit ini berkata, ma ra'aitu, tidaklah aku melihat makhluk seindah ini fid dunya, di alam dunia. Nggak pernah aku melihat makhluk seindah ini dalam dunia, nggak pernah saya. Siapa kamu? Ana amaluka soleh, aku adalah perwujudan dari amal soleh. Itu karena ada itu kisahnya, dalam hadis juga ada. Jadi ya, seperti itulah dikatakan bahwa asyaddu min lailatil ula, karena keadaan yang sangat menakutkan di malam pertama bagi si mayit. Farhamu, perintahnya buat yang hidup nih, apalagi anaknya, apalagi saudaranya, apalagi orang tuanya, misalnya orang-orang dekatnya. Farhamu, maka kasihilah itu mayit, bis sodakoti, dengan sodako. Man yamutu, atasnya orang yang mati atau wafat, meninggal dunia. Faman lam yajid fayusolli. Nah, kalau nggak punya duit kismin, punya dompet tipis mulu, nggak pernah tebel. Faman lam yajid, maka barang siapa lam yajid, yang tidak memiliki kesempatan atau harta untuk disodakohkan,